Tiba-tiba, hujan turun cukup lebat. Kami pun bergantian turun mencari tempat berteduh di beberapa simpang tangga yang sudah disediakan seperti gazebo. Di tengah hujan, kami beristirahat di shelter sambil Selamat siang Tribuners, senang sekali saya Diamita bisa kembali hadir menemani Anda di program Live Update Tribun News Siang edisi Selasa 11 Oktober 2022. Sejumlah kabar peristiwa yang terjadi di tanah air akan kami hadirkan untuk Anda dan dilaporkan secara langsung oleh sejumlah reporter kami dari berbagai daerah di Indonesia. Selama sekira 1,5 jam ke depan, inilah Live Update selengkapnya. Kita menuju informasi pertama Tribuners di Jawa Tengah. Muhammad Dewa Saputra, relawan medis mengalami pukulan dari aparat saat tragedi Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Sabtu 1 Oktober 2022 lalu. Siswa dari program keahlian asisten keperawatan itu sudah lama menjadi relawan medis di rescue tersebut. Namun akibat insiden yang menewaskan ratusan orang itu, Dewa mengalami trauma. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Silvianita Widiawati, reporter dari Surya Malang yang akan menginformasikan terkait kondisi dari Dewa. Selengkapnya silakan rekan Silvi. Ya, selamat siang Tribuners dan Dea. Dari Malang saya melaporkan tentang kondisi Dewa Saputra. Dia adalah relawan medis yang membantu saat ada kejadian di Stadion Kanjuruhan saat laga Arema dan Persebaya. Meski Dewa sudah memakai baju relawan, namun ternyata dia juga mengalami tindakan tidak menyenangkan dari aparat, yaitu dia mendapat pukulan 5 kali dan selain itu dia juga merasa trauma karena tidak berhasil menyelamatkan nyawa seorang anak yang dia bantu. Hal ini ternyata berlarut sampai sepekan selama dia dirawat. Jadi Dewa siswa kelas 12 ini adalah relawan sebuah rescue di Kota Malang, di mana dia itu sudah lama membantu di tempat tersebut. Namun dia merasa trauma dengan kondisi di sampai saat ini karena dia melihat banyak kejadian di Stadion Kanjuruhan. Karena selama sepekan merasa tidak bisa tidur dan memikirkan anak yang dibantunya itu, akhirnya dia memilih untuk melakukan trauma healing di posko pelayanan psikologi UMM. Dan Dewa merasa senang setelah melakukan layanan trauma healing itu pada minggu lalu. Dia ditemani oleh teman sekolahnya di SMK Muhammadiyah 1. Menurut Dewa, yang membuat dia merasa trauma adalah kejadian tersebut, dan ternyata ini membuat dia tidak sulit tidur, dan sehingga dia bisa tidur itu pada pagi hari dan kemudian beberapa jam kemudian baru bangun lagi. Padahal biasanya dia bisa tidur mulai pukul 10 malam. Dari trauma healing yang dilakukan, antara lain dia menceritakan apa yang menjadi beban pikirannya, dan dia disarankan untuk banyak berdoa juga, sholat, dan memandang ke depan terkait apa yang tragedi yang sudah terjadi. Itu adalah sebuah kejadian yang harus dilaluinya, sehingga dia bisa diharapkan hal itu bisa meringankan beban traumanya. Menurut Dewa, meski sudah mengalami kejadian pahit itu, namun dia tidak akan kapok menjadi relawan karena keluarganya sendiri juga semua aktif sebagai relawan sosial. Bahkan dia tetap memiliki cita-cita untuk menjadi relawan dan mendirikan klinik untuk kaum duafa kelak setelah ia menyelesaikan pendidikan
keperawatan jika ia bisa kuliah nanti. Di posko pelayanan psikologi UMM sendiri yang melakukan trauma healing tak hanya relawan dari medis tapi juga ada supporter yang tidak bisa melupakan kejadian yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang tersebut. Sejauh ini datanya yang sudah melakukan layanan hotline 1 orang, yang datang langsung ke posko ada 3 orang, dan yang dilakukan home visit ada 27 orang, yaitu 21 orang berada di Kabupaten Malang dan 6 orang dari Kota Malang. Demikian, Dea. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan Silvianita sudah melakukan wawancara bersama Muhammad Dewa Saputra, relawan medis. Berikut liputan lengkapnya. Mas Dewa kan waktu itu relawan medis ya, kenapa sampai mengalami pukulan saat menolong penonton anak-anak gitu Mas? Bisa diceritakan kronologisnya? Pemukulan yang terjadi pada Mas Dewa, padahal kan Mas Dewa sebagai rescue medis, tapi kok mengalami pemukulan juga gitu. Mungkin bisa diceritakan kronologisnya. Nah, karena emosional lah ya, dari supporter dengan aparat juga karena emosional juga. Kita ya sebagai tim medis juga kita tidak ikut campur dengan provokator atau emosional juga. Kita harus membantu dengan orang yang mau menolong kita sama. Ini dirawat selama berapa lama di rumah sakit? Saya di RSUD Kanjuruhan semalam karena kritis, terus saya dipulangkan sama dokter, terus pas di minggu siangnya saya kembali sakit lagi. Akhirnya saya telepon dari PCNU ambulan PCNU, saya ditelepon, terus saya dirujuk ke RS Unisma selama hampir seminggu di Unisma. Kalau yang keluhan. Kita beralih ke Provinsi Aceh. Tribuners, pria di Aceh Besar nekat meruda paksa penyandang disabilitas tunagrahita atau keterbelakangan mental. Pelaku diketahui berinisial MA, 47 tahun dan sudah berkeluarga. Ia ditangkap jajaran kepolisian setempat seusai dilaporkan oleh keluarga dari korban. Perbuatan bejat MA terbongkar setelah korban berani bercerita tentang yang dialaminya kepada keluarga. Untuk laporan lengkapnya terkait kasus ini akan disampaikan reporter Serambi News. Kami sudah terhubung dengan rekan Indra Wijaya di Aceh. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Selamat siang Tribuners, dapat kami sampaikan unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim Polres Aceh Besar melakukan penangkapan terhadap MA yang merupakan pria Parubaya yang merupakan warga di salah satu kecamatan di Aceh Besar. MA sendiri ditangkap usai adanya laporan dari masyarakat tentang tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas tunagrahita atau keterbelakangan mental di salah satu kebun rumah kosong pada Mei 2020 lalu. Kapolres Aceh Besar AKBP Charlie Saputra Bustaman melalui Kasatreskrim Polres Aceh Besar AKP Ferdian Chandra mengatakan korban kekerasan seksual pemerkosaan tersebut atas berinisial J merupakan 44 tahun yang merupakan penyandang disabilitas tunagrahita ataupun keterbelakangan mental dengan IQ rendah. Kejadian pemerkosaan itu terjadi pada Mei lalu. Kejadian itu bisa terbongkar setelah korban menceritakan kronologi kejadian pemerkosaan itu kepada pihak keluarganya pada Agustus lalu. Mendengar kejadian saudaranya mengalami pemerkosaan oleh MA, pihak dari keluarga melakukan pelaporan kepada unit PPA Satreskrim Polres Aceh Besar pada 9 Agustus 2022. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, baru pada 5 Oktober lalu, pihak dari Satreskrim Polres Aceh Besar melakukan penangkapan terhadap MA. Saat ditangkap, MA saat itu tidak mengakui perbuatannya bahwa ia telah melakukan pemerkosaan terhadap J. Namun,
berdasarkan alat bukti yang cukup, unit dari pihak kepolisian tetap melakukan penangkapan terhadap MA dan ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. Saat ini sendiri pihak dari unit PPA sudah melakukan pendampingan baik itu secara psikologis maupun penghilangan trauma kepada korban. Saat kejadian, berdasarkan kronologi kejadian, korban saat itu diperkosa di kebun miliknya di salah satu kecamatan di Aceh Besar. Di dalam kebun tersebut ada rumah kosong dan saat itu korban sedang berada sendirian di rumah kosong tersebut. Melihat korban tak ada yang mendampingi, MA dengan mulus melancarkan aksi bejatnya untuk memperkosa korban. Usai diperkosa, korban meskipun mengalami keterbelakangan mental menurut informasi yang kami terima, kronologi pasti bagaimana kejadian pemerkosaan itu dapat diceritakan oleh korban kepada keluarganya, mulai dari bagaimana cara pelaku mengajak korban, lalu apa yang diperintahkan oleh korban, hingga saat korban melakukan aksi bejatnya. Demikian rekan dia. Baik, terima kasih rekan Indra Wijaya untuk laporan Anda di Aceh Besar. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi berikutnya. Oknum kepala desa berinisial RJA dilaporkan ke pemerintah desa Bone karena telah menghamili perempuan 19 tahun. Perempuan itu berinisial AK melapor sebagai korban ingkar janji menikah dan tidak bertanggung jawab dari oknum Kades. Saat melapor, orang tua korban pun terus menangis karena tidak sanggup menahan malu dan sakit hati yang dipendam akibat ulah dari RJA. Untuk informasi terkait kasus ini akan dilaporkan rekan Adi Dini, reporter Pos Kupang yang sudah tersambung di sana. Silakan rekan. Baik Tribuners, saya melaporkan langsung dari SOE Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tribuners, korban AK, warga desa Bone, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timur Tengah Selatan, mengadukan oknum kepala desa Noebesa RJA ke aparat desa Bone pada Jumat 7 Oktober 2022. Korban AK didampingi orang tuanya, Daniel Kase, mengadukan oknum kepala desa RJA ke pemerintah desa Bone sebagai korban ingkar janji menikah dan tidak bertanggung jawab. Sempat dilakukan mediasi oleh perangkat desa Bone, namun proses mediasi tidak membuahkan hasil karena oknum kepala desa RJA yang kami maksudkan yang turut hadir pada kesempatan itu tidak sanggup menepati permintaan denda adat sebesar 100 juta. Orang tua korban mengaku sangat kecewa dengan ulah oknum Kades RJA. Hal tersebut dikarenakan selama korban hamil, pelaku tidak pernah datang untuk menjenguk korban hingga korban melahirkan. Sebagai orang tua korban, mereka berharap keputusan denda adat untuk memulihkan nama baik dan sakit hati putri tunggal mereka, serta nama baik keluarga dengan uang tunai sebesar 100 juta dapat dipenuhi oleh pelaku. Secara terpisah, oknum kepala desa RJA, dia mengaku permintaan korban dan orang tua untuk denda adat sebesar 100 juta itu terlalu tinggi, dan dia berharap dapat diturunkan. Berdasarkan informasi yang dihimpun Pos Kupang, oknum Kades ini sudah beristri dan memiliki 2 orang anak. Pelaku menghamili 2 korban, yaitu DWB, yang sudah memiliki anak dan berusia 2 tahun, dan korban kedua yaitu AK. Sekretaris Kecamatan Amanuban Tengah, Solenope, selaku tokoh adat Amanuban, mengaku sangat kecewa dan mengecam tindakan oknum Kades RJA atas tindakan asusila tersebut. Dia meminta agar kasus tersebut dibawa ke ranah hukum. Sekian.
Baik, terima kasih rekan Adi Dindi untuk laporan Anda di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Sumatera Utara. Sebanyak 15 orang yang diduga operator dan leader jaringan judi online ditangkap tim Polda Sumut di Kota Pekanbaru, Riau. Penangkapan ini merupakan pengembangan dari penggerbekan lokasi pengoperasian judi online di Kompleks Cemara Asri, Kecamatan Perjut, Seituan. Sejauh ini Polda Sumut telah menetapkan 2 tersangka dalam kasus perjudian online tersebut. Dan laporan selengkapnya akan disampaikan reporter Tribun Medan. Kami sudah terhubung dengan rekan Freddy. Silakan dengan laporan Anda. Ya, halo. Dea. Ya, rekan Ferdi. Baik, silakan dengan laporan Anda, rekan. Ya, baik Dea dan juga pemirsa. Jadi Polda Sumut itu menangkap sekitar 15 orang terduga leader maupun operator judi online milik atau Apin BK yang berada di Kompleks Cemara Asri, Kecamatan Perjut, Seituan. 15 orang ini diamankan di beberapa lokasi berbeda di Pekanbaru, Riau, dan sampai saat ini mereka masih menjalani pemeriksaan secara intensif di gedung Mapolda Sumut. Jadi mereka itu ditangkap pada Minggu malam dan tiba di Polda Sumut pada Senin kemarin. Jadi mereka masih menjalani pemeriksaan secara bergilir dan terakhir status mereka juga masih sebatas saksi. Jadi polisi mengatakan bahwa 15 orang ini itu diduga pernah atau bekerja pada bos judi online itu yang saat ini masih DPO. Jadi bosnya itu sampai sekarang ini belum tertangkap dan statusnya sudah masuk ke dalam daftar pencarian orang. Jadi 15 orang ini, kata polisi, namanya itu terdaftar sebagai operator yang pada 9 Agustus lalu dilakukan penggerebekan. Namun pada penggerebekan saat itu polisi tidak berhasil menangkap satupun orang dugaan, sehingga tidak ada orang sama sekali. Dan sejauh ini Polda Sumut sudah menyita sekitar 12 aset milik bos judi online yang saat ini masih diburu karena kabur ke Singapura. Nah, asetnya ini beberapa lokasinya juga berbeda-beda dengan nominal jika ditotalkan sekitar 42 miliar. Begitu deh. Baik, Tribuners, terkait kasus ini rekan Freddy juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi. Berikut liputannya. Ya, jadi itu pengembangan dari penyidik Polda Sumatera Utara terkait dengan proses penanganan judi online yang beberapa waktu lalu kita lakukan penggeledahan. Ada 15 orang yang ditangkap di wilayah Pekanbaru, dan ke-15 orang ini diduga sebagai leader, operator maupun operatornya sendiri. Nah, 15 orang ini saat ini masih dimintai keterangan secara intensif oleh penyidik Krimsus. Mereka ada di Polda Sumatera Utara. Jadi kita tunggu nanti hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengungkap peran dari ke-15 orang. 15 orang itu ditangkap di satu tempat atau di tempat yang berbeda? Kalau statusnya Pak saat ini masih saksi atau saksi? Masih saksi. Ke-15 itu berarti udah di Polda Sumut ya Pak? Sudah. Berarti tengah dimintai keterangannya Pak? Sedang dimintai keterangan. Mereka berada di luar kota itu ngapain Pak? Itu yang kita dalami. Ya, itu yang kita dalami. Apakah mereka berada di Pekanbaru itu melarikan diri yang dulu ada listnya, itu diketahui ada listnya pada saat penggeledahan, atau ada kegiatan yang lain di sana, kita belum tahu. Jadi itu yang kita dalami. Anggota Satreskrim Polres Bangkalan melakukan penangkapan terhadap pelaku penipuan dengan cara tak biasa di Jawa Timur. Aparat mengejutkan pelaku berinisial FA yang tengah terlelap di kamar hotel dengan nyanyian selamat ulang tahun. Pelaku pun terkejut dan hanya bisa pasrah saat mengetahui bahwa ternyata sejumlah polisi telah menggerebeknya.
Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Ahmad Faisal Edo, reporter dari Tribun Madura yang akan melaporkan terkait dari penggerebekan pelaku penipuan ini. Terima kasih Dea di studio, pemirsa Tribuner dimanapun berada. Satreskrim Polres Bangkalan akhirnya menggerebek pria berinisial FA berusia 32 tahun. Pelarian FA berakhir di sebuah kamar hotel ketika tersangka FA ini tengah tertidur pulas pada Rabu tanggal 5 Oktober 2020. Di situ sejumlah anggota Satreskrim Polres Bangkalan mengetahui bahwa tersangka FA pada Rabu tanggal 5 Oktober itu tengah merayakan hari ulang tahunnya. Sebelum membangunkan FA dari tidurnya, polisi memberikan borgol di kedua tangannya. Kejutan itu tentu saja membuat FA terbangun dan disambut dengan nyanyian Happy Birthday dari beberapa anggota Satreskrim Polres Bangkalan. FA memang menjadi buruan Satreskrim Polres Bangkalan sejak Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 ketika ia dilaporkan oleh korban berinisial UP. UP adalah korban penipuan di mana FA telah melarikan sepeda motor NMAX, di mana FA berpura-pura melakukan tes drive. Namun di situ FA malah melarikan motor tersebut dan menjualnya ke salah seorang penada di Kabupaten Bangkalan. Diakui FA di hadapan penyidik, motor tersebut telah dijual senilai 16.500.000. Uang itu diakui FA telah habis untuk bayar hutang, bermain judi dan juga bermain perempuan di hotel di Surabaya. Atas tindakan tersebut, FA dijerat pasal 378 dengan ancaman 4 tahun penjara. Ternyata keberadaan FA ini tidak asing lagi bagi para penyidik Satreskrim Polres Bangkalan. Ia merupakan residivis kasus curanmor dan penyalahgunaan narkoba sabu. Sementara itu dia kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Faisal Edo, dan berikut Tribuners kami tampilkan wawancara bersama Kapolres Bangkalan AKBP Wiwit Ari Wibisono dan juga korban untung pribadi selengkapnya. Ceritanya sepeda mau dijual di Facebook lewat online, terus mau dicoba langsung dibawa kabur. Ketemuan di bengkel. Ketemuan di bengkel Buncaran. Terus lama nunggu nggak balik, langsung telepon sama kawan suruh laporan ke Polres Bangkalan. Alhamdulillah lepas laporan sama Polres Bangkalan cepat ketemu. Ya gitu Pak. Kasihan sama Tegar gitu. Kan kok ini hilang. Nah, ya. Barca gitu. Mana saya Barca, Madrid. Tapi karena Cristiano Ronaldo pindah ke MU ya, kayaknya pindah kita ke MU nih. Ya. Dan terkait dengan penangkapan curanmor ini seperti apa? Ya, telah ditangkap pelaku sekaligus barang buktinya dari pelaku curanmor, yaitu inisial FA. Dia bertransaksi melalui WhatsApp sama melalui Facebook. Jadi korban ini memasang iklannya di WhatsApp dan di Facebook. Pelaku ini langsung mencoba membelinya dan akhirnya dibelilah di TKP di bengkel, di salah satu bengkel. Dan ketika mencoba test drive, STNK dan BBKB beserta motornya dibawa kabur dan tidak kembali lagi. Dan akhirnya tersangka berhasil kita amankan di Surabaya, di salah satu hotel di Surabaya. Karena motor ini juga sudah sempat berpindah kepada beberapa orang pembeli. Dan alhamdulillah ya berhasil kita tangkap dengan kekuatan doa, ya akhirnya dapatlah pelaku tersebut. Berarti sudah dijual sepeda motor? Ya, sudah sempat dijual. Kita tangkap dari
pembeli yang paling terakhir, akhirnya kita telusuri terus sampailah ke pencuri tersebut. Itu korban kenapa bisa langsung ngasihkan STN dan BPKB? Ya karena percaya, mungkin karena pelaku saya lihat dari identitasnya berasal dari Bangkalan juga, mungkin karena merasa sesama saudara setanah air, ya akhirnya percaya seperti itu. Seorang buruh harian dikagetkan dengan mayat tanpa identitas di kolong perkebunan jambu mede di Bangka Selatan. Mayat ditemukan tinggal tulang belulang saat saksi tengah membersihkan area perkebunan yang berada tepatnya di Desa Keposang, Kecamatan Toboali. Saksi kemudian bergegas menghubungi mandor dan juga sejumlah pihak terkait untuk diteruskan ke Polres Basel agar segera ditindaklanjuti. Untuk laporan lengkapnya terkait penemuan ini Tribuners dan juga bagaimana penanganannya saat ini akan disampaikan rekan Adi Saputra, reporter dari Bangka Pos. Silakan rekan. Ya, selamat siang rekan Dea, Tribuners dimanapun berada. Pada hari Minggu 9 Oktober 2022, di mana salah satu pegawai di salah satu kebun di daerah daerah Desa Keposang, di mana tepatnya di lingkungan perkebunan jambu mente, yang mana salah satu pegawai atau buruh harian yang sehari-hari bekerja sebagai pembersih kebun tersebut merasakan bau tak sedap, yang mana dari penemuan di salah satu pegawai tersebut menemukan salah satu mayat tanpa identitas di tepi kolong jambu mente. Penemuan mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh Nakit, 31 tahun, warga Desa Keposang, Kabupaten Bangka Selatan. Merasakan bau aneh tersebut, Nakit langsung memanggil rekan-rekannya dan memastikan berasal dari mana bau aroma tak sedap tersebut. Kemudian Nakit bersama temannya mengecek dan melihat kondisi dari mayat tersebut. Dan setelah didekatkan ternyata memang terlihat ada bau atau aroma tak sedap yang dikerumuni oleh lalat yang berada di tepi kolong jambu mente. Kemudian Nakit bersama rekannya melaporkan kejadian tersebut kepada mandor pemilik dari kebun tersebut. Lebih lanjut, pihak mandor melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polres Bangka Selatan untuk dilakukan tindak lanjut. Setelah beberapa jam kemudian, pihak Polres Bangka Selatan menurunkan anggota seperti Inafis dan anggota Satreskrim Polres Bangka Selatan untuk melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP terdapat beberapa barang bukti seperti lembaran sejumlah uang tunai, serta ada barang bukti celana dari diduga milik mayat tanpa identitas tersebut. Dari kejadian tersebut belum diketahui motif atau penyebab dari kematian mayat tersebut. Hingga hari kedua hari ini, pihak Rumah Sakit RSUD Bangka Selatan belum mengetahui identitas ataupun pihak keluarga yang melaporkan atas kejadian mayat tanpa identitas ini. Kasat Reskrim Polres Bangka Selatan, AKP Chandra Satria Adi Pradana, menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya Bangka Belitung, khususnya Bangka Selatan, apabila merasa kehilangan pihak keluarga ataupun sanak saudara, untuk segera menghubungi pihak RSUD Bangka Selatan ataupun pihak Polisian Polres Bangka Selatan, karena mayat hingga hari ini, hari kedua setelah hari penemuan mayat tersebut, belum ada yang datang ke pihak Polres Bangka Selatan ataupun RSUD Bangka Selatan. Sedangkan mayat tanpa identitas tersebut diperkirakan sudah 3 pekan berada di lokasi tepi jambu mente. Sedangkan untuk ciri-ciri dari korban mayat tanpa identitas tersebut mengenakan celana jeans dengan bertuliskan angka 2 dan rokin. Terus di sliting celana ada besi kawat. Sedangkan saat ini
jenazah masih berada di kamar jenazah RSUD Bangka Selatan untuk 3 hari ke depan. Apabila tidak ada pihak keluarga ataupun yang datang untuk melaporkan mayat tersebut, maka mayat tanpa identitas tersebut akan dimakamkan oleh pihak Polres Bangka Selatan. Maka dari itu kami Polres Bangka Selatan mengimbau kepada masyarakat apabila masih merasa kehilangan keluarganya untuk menghubungi pihak Polres ataupun Rumah Sakit RSUD Bangka Selatan untuk memastikan apakah mayat identitas tersebut adalah Mas Siang. Baik, terima kasih rekan Adi Saputra. Baik, terima kasih rekan Adi Saputra untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Barat. Tribuners, karyawan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU Batu Tulis di Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor menjadi korban penipuan. Pengendara mobil tidak membayar selesai mengisi bahan bakar minyak atau BBM. Aksi pun terekam CCTV dan menunjukkan gelagat pelaku yang mengendarai mobil warna merah dengan nomor kendaraan berplat E. Untuk laporan lebih lengkapnya terkait kronologi kejadian ini akan dilaporkan reporter Tribun Bogor. Kami sudah terhubung dengan rekan Rahmat Hidayat di sana. Silakan dengan informasi Anda. Ya baik, Dea dan rekan-rekan Tribun lainnya dapat kami sampaikan bahwasanya memang pada hari kemarin SPBU yang beroperasikan di Jalan Raya Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor kembali ditipu oleh salah satu pengendara yang hendak mengisi bahan bakar minyak. Kejadian tersebut diakui oleh berdasarkan informasi yang kami dapatkan terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 8 pagi, di mana kejadian tersebut diakui oleh penjaga yang berhasil kami hubungi merupakan kejadian yang bukan pertama kalinya. Seperti yang diketahui sebelumnya, bahwasanya pada tanggal 5 Oktober 2022 di tempat yang sama pun kejadian serupa pernah terjadi. Adapun pada kejadian yang kemarin, pengendara ini mengelabui petugas SPBU yang sedang berjaga ketika hendak mengisi bahan bakar minyak. Diketahui untuk nominal pada kejadian yang kemarin yakni sebesar 180.000. Adapun pada kejadian kemarin, modus dari pengendara yang mengelabui petugas SPBU ini bermula ketika pengendara dengan kendaraan berplat E tersebut mengisi bahan bakar bensin, kemudian dirinya mengakui tidak membawa uang ataupun dompet, sehingga dirinya menyimpan salah satu alarm mobil di petugas SPBU dengan dalih akan kembali lagi untuk mengambil alarm tersebut. Namun setelah ditunggu beberapa lama, pengendara tersebut justru tidak kembali lagi untuk mengambil alarm tersebut, dan dipastikan pada hari kemarin petugas SPBU telah mengalami kerugian sebesar Rp180.000. Dan kami pun juga mendapatkan informasi bahwasanya memang kejadian ini kejadian yang hampir sama yang telah terjadi pada tanggal 5 Oktober 2022 lalu, di mana untuk pengendaranya ataupun untuk orangnya ini diakui oleh penjaga SPBU merupakan orang yang sama dengan kejadian yang kemarin. Pada saat tanggal 5 Oktober 2020, perlu diketahui oleh rekan-rekan Tribuners lainnya, petugas mengalami kerugian sebesar 100.000. Kemudian kejadian kedua itu diakui oleh petugas SPBU mengalami kerugian sebesar 250.000, dan pada hari kemarin ataupun kejadian ketiga, petugas mengalami kerugian sebesar Rp180.000. Dan untuk membuat efek jerah kepada orang yang mengisi bahan bakar minyak tersebut, petugas SPBU yang berlokasi di Jalan Raya Batu Tulis tersebut memviralkan rekaman CCTV ke beberapa media sosial, termasuk media sosial Instagram. Dan hal itu dilakukan untuk membuat efek jerah kepada pengendara tersebut, lantaran ditakutkannya oleh petugas SPBU dia tidak melakukan, maksud kami dia melakukan di tempat lain. Oleh karena itu diviralkan oleh petugas SPBU dengan mengetek beberapa akun di media sosial Instagram.
Dan kemudian kami pun coba mencari informasi ataupun keterangan dari pihak kepolisian dalam hal ini Polsek Bogor Selatan. Saat dikonfirmasi oleh kami pada hari kemarin, memang petugas SPBU belum membuat laporan kepolisian. Alhasil pihak kepolisian akan segera mengecek kepastian kejadian tersebut dengan menunggu laporan resmi dari petugas SPBU. Begitu dia laporan yang bisa kami sampaikan terkait aksi tersebut. Baik, terima kasih rekan Rahmat Hidayat untuk laporan Anda di Bogor. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. 2 penumpang FPV bernomor polisi DP 1308AQ meninggal dunia usai kendaraan yang ditumpanginya menabrak pohon di tepi jalan. Insiden kecelakaan ini terjadi di Kecamatan Marang, Pangkep pada Senin 10 Oktober 2022 lalu. Mobil menabrak pohon diduga karena sang sopir mengantuk hingga kehilangan kendali. Untuk laporan lengkapnya terkait kronologi kejadian, Tribuners akan disampaikan rekan Nurul Hidayah, reporter dari Tribun Timur yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Nurul. Halo, selamat siang Tribuners, selamat siang Dea. Baik Tribuners, kejadian ini bermula ketika mobil FPV dengan nomor polisi DP 1308AQ bergerak dari arah Makassar hendak menuju ke Kabupaten Pangkep. Tribuners, setibanya di Kecamatan Marang atau lokasi kejadian, mobil tiba-tiba oleng dan juga menabrak sebatang pohon yang ada di sebelah kanan jalan. Dan ini hal ini diduga karena sopir ini kehilangan konsentrasi karena mengantuk saat membawa kendaraan ini. Tribuners, atas kejadian ini, bodi depan mobil ini ringsek parah dan juga seorang pengendara ini harus terjepit yang duduk di depan sempat terjepit Tribuners, dan evakuasinya ini memakan waktu kurang lebih 30 menit. Korban diketahui dari kejadian ini dua penumpang dari mobil ini meninggal dunia. Korban pertama yakni Hasnaini usia 55 tahun meninggal di Puskesmas Marang setelah mengalami luka yang cukup parah, diantaranya mengalami patah di leher, pecah pada lengan kepala, luka robek dan juga luka robek pada kepala sampai tengkorak dan keluar darah pada mulut dan juga telinga, sehingga ini mengakibatkan korban meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di Puskesmas Marang. Sementara korban lainnya yakni Ambo Saka dengan usia 55 tahun meninggal dunia di RSUD Batara Siang. Tribuners, yang meninggal setelah mengalami luka yang juga cukup parah. Tribuners, seperti patah pada lengan kiri, patah terbuka pada kaki sebelah kiri, dan meninggal dunia akibat kehabisan darah di RSUD Batara Siang. Tribuners, sementara untuk 3 penumpang lainnya ini berhasil selamat, diantaranya Radianti 46 tahun, Nailah 7 tahun, dan Dirwana sekitar 46 tahun. Mereka berhasil selamat namun mengalami beberapa luka lecet di bagian tubuh mereka. Tribuners, nah perlu diketahui bahwa mobil ini merupakan rombongan yang hendak melakukan lamaran di daerah Segeri, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Sekedar informasi bahwa untuk jarak dari Kabupaten Bulukumba menuju Kabupaten Pangkep ini memakan waktu kurang lebih 6 jam, dan ketika mereka sudah sampai di Marang, yang notabene adalah kecamatan terakhir sebelum tujuan mereka, ini kejadian naas ini pun terjadi. Tribuners, mana mereka seperti yang saya katakan tadi, mobil yang mereka tumpangi oleng ke sebelah kanan dan menabrak sebatang pohon. Nah, Tribuners, diketahui kedua korban yang meninggal dunia ini telah dievakuasi dan juga dibawa pulang oleh keluarga mereka untuk disemayamkan di kampung halamannya, yakni di Desa Bululohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Nurul Hidayah untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi berikutnya di Jawa Timur. Mahasiswa berinisial RA, 21 tahun asal Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo harus berurusan dengan pihak kepolisian. Pemuda itu ditangkap karena diduga melakukan tindak asusila kepada kekasihnya yang masih di bawah umur berinisial ANP, 17 tahun. Tidak hanya itu, RA ternyata juga dengan sengaja
secara terus-menerus mengirimkan video porno kepada ANP. Terkait kasus ini akan dilaporkan rekan kami Sofian Arif Chandra, reporter dari Tribun Jatim. Silakan rekan. Ya, terima kasih rekan Dea. Selamat siang, Tribuners. Dapat dilaporkan, Satreskrim Polres Ponorogo telah menangkap seorang mahasiswa perguruan tinggi di Ponorogo berinisial RA berumur 21 tahun. RA ini merupakan pelaku pencabulan dan juga menyetubuhi pacarnya berinisial ANP yang masih berumur 17 tahun, warga Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. RA ini sudah 1 kali menyetubuhi ANP dan sudah 2 kali melakukan pencabulan kepada ANP. Nah, Satreskrim Polres Ponorogo, Bapak AKP Nicholas Bagas, menjelaskan bahwa aksi tersangka ini bermula saat RA pacaran dengan ANP pada bulan Juni 2022 lalu. Pelaku ini mengirim video porno melalui pesan pribadi WhatsApp kepada korban dengan harapan korban mau diajak berhubungan suami istri. Pertama kali hubungan badal ini terjadi pada tanggal 19 Juni di sebuah hotel di Kelurahan Kekiten, Kecamatan Kabupaten Ponorogo. Setelah itu, pelaku terus-menerus mengirim video porno kepada korban dengan harapan korban mau diajak kembali untuk berhubungan badan layaknya suami istri. Karena tak tahan dengan kelakuan pacarnya, korban akhirnya curhat kepada ibu kandungnya bahwa telah berhubungan badan dengan pelaku. Ia pun menceritakan sudah 1 kali melakukan hubungan badan dengan pelaku di sebuah hotel di Kabupaten Ponorogo, dan pelaku ini terus memaksa dengan terus-menerus mengirimkan video porno kepada korban. Karena tidak terima, itu korban melaporkan aksi pelaku tersebut ke Polres Ponorogo, dan Polres Ponorogo menangkap pelaku di rumahnya di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kabupaten Ponorogo. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 81 dan 182 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan hukuman paling lama 15 tahun. Begitu dia yang dapat dilaporkan dari Kabupaten Ponorogo. Baik, Tribuners, terkait kasus ini rekan Sofian juga sudah mendapatkan keterangan dari Kapolres Ponorogo dan juga Kasatreskrim Polres Ponorogo. Berikut liputannya. Siap. Terima kasih Komandan. Mohon izin rekan-rekan, dapat kami jelaskan untuk rilis yang berikutnya berkaitan dengan kasus persetubuhan dan juga pencabulan yang menimpa seorang perempuan anak di bawah umur, masih statusnya pelajar. Untuk pelaku inisial RA sudah dewasa. Yang bersangkutan merupakan pacar daripada korban. Sudah berhubungan semenjak tahun 2022 ini. Bahwa yang bersangkutan melakukan tipu muslihat, rangkaian kata bohong, dan juga membujuk korban selama berpacaran tersebut. Termasuk pelaku juga berkirim video porno kepada korban dengan maksud untuk membujuk sehingga korban mau disetubuhi oleh pelaku. Untuk TKP persetubuhan ada di Ponorogo. Pelaku melakukan persetubuhan terhadap korban sebanyak 1 kali dan juga mencabuli korban sebanyak 2 kali. Baik, ini untuk udah pacaran berapa lama? Siang ini akan merilis tentang pencabulan untuk kejadian tanggal 19 Juni 2022, dan di sini pelapor adalah daripada ibu korban, dan kita kenakan pasal 81 ayat 2, pasal 82 ayat 1 Undang-Undang RI 1716
dan penggantinya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan 23 Tahun 2002 tentang pelindungan anak, dan Pasal 76E Undang-Undang RI 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ya. Di sini ada satu tersangka atas inisial RA. Ya. Nanti secara kronologis akan dijelaskan oleh Kasat Reskrim. Zaki, pelajar SMP yang hanyut di Sungai Water Intake PT Chandra Asri Petrochemical atau CAP, Ciwandan, Kota Cilegon, Banten ditemukan. Namun bocah itu sudah dalam kondisi meninggal dunia. Sebelumnya diketahui Zaki hanyut saat bersembunyi dari kejaran sopir truk yang marah di kolong Sungai Water Intake tersebut. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Sopian Sauri, reporter dari Tribun Banten yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan dia melaporkan dari Kota Cilegon, Banten, bahwasanya tim SAR gabungan berhasil menemukan Zaki, pelajar SMP yang sempat hanyut di Sungai Water Intake di kawasan PT Chandra Asri yang berada di wilayah Ciwandan, Kota Cilegon. Zaki ditemukan sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat dalam keadaan setengah terapung dengan jarak titik penemuan 600 meter dari titik lokasi kejadian pada saat Zaki terpleset dan hanyut. Sementara menurut keterangan Peltu Doni Jantika dan Posmat Anyer yang mengatakan Zaki ditemukan di pintu muara masuk kanal dengan posisi setengah terapung. Sementara korban pada saat itu langsung dievakuasi oleh petugas Basarnas dan petugas gabungan, tim SAR gabungan, dan langsung dibawa ke RSUD Kota Cilegon untuk dilakukan kepentingan medis. Sementara komandan tim Basarnas mengatakan pencarian korban Zaki memakan waktu selama 7 jam di hari kedua itu. Sementara untuk saat ini korban telah disemayamkan di rumah kediaman korban. Diketahui bahwa kejadian pada saat itu diberitakan sebelumnya Zaki terpleset di Sungai Water Intake milik PT Chandra Asri di wilayah Ciwandan, Kota Cilegon. Sekian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Sopian Sauri untuk laporan Anda dari Kota Cilegon. Selamat kembali bertugas. Kita menuju Jawa Tengah, Tribuners. Cuaca ekstrim berupa hujan disertai angin lebat tengah melanda Sragen, Jawa Tengah dalam beberapa hari terakhir. Dan beberapa waktu lalu, atap gedung utama dari Puskesmas Tangen, Kabupaten Sragen, tiba-tiba ambrol diduga imbas dari cuaca buruk tersebut. Selain itu, pihak Puskesmas juga menyebut usia bangunan yang sudah menginjak 10 tahun juga menjadi faktor tersendiri. Untuk laporan lengkapnya terkait kondisi dari Puskesmas tersebut, Tribuners akan disampaikan rekan Septiana Ayu Lestari, reporter dari Tribun Solo. Silakan rekan Ayu. Ya, baik Dea, terima kasih. Dapat saya laporkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober tahun 2022 kemarin, atap dari Puskesmas Tangen di Kabupaten Sragen itu sebagian ambrol atau setengahnya ambrol pada Sabtu pagi. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, Hargianto, saat dihubungi tribunsolo.com beberapa kemarin. Pada saat itu yang ambrol merupakan atap bagian gedung utama yang merupakan menjadi pusat pelayanan bagi warga sekitar untuk berobat. Dan pada saat itu diketahui menurut Hargi juga tidak sampai menimbulkan korban jiwa atas kejadian kali ini karena memang pada saat itu pada hari Sabtu pagi dan
kerusakan hanya di bagian ruang aula saja. Kemudian setelah dibersihkan, kemudian seluruh atap yang terbuat dari rangka baja tersebut diruntuhkan semuanya untuk dilakukan perbaikan, dan proses perbaikan sudah mulai terlihat pada saat hari Senin tanggal 11 Oktober kemarin, tanggal 10 Oktober kemarin maksud saya. Kemudian untuk sementara proses pelayanan untuk instalasi gawat darurat dan rawat inap diliburkan untuk sementara waktu selama sepekan ke depan karena dalam proses perbaikan. Untuk sementara ini pelayanan dialihkan ke gedung yang ada di sebelahnya, meskipun gedung tersebut kecil namun dapat melayani masyarakat yang ingin berobat. Sementara untuk kondisi gawat daruratan bisa warga sekitar Kecamatan Tangen bisa datang ke RSUD Sukowati Tangen yang tak jauh dari Puskesmas Tangen tersebut. Untuk Hargianto sendiri memastikan bahwa proses renovasi akan segera dimulai dan diperkirakan rampung sepekan ke depan. Begitu, Dea. Baik, terima kasih rekan Septiana Ayu untuk laporan Anda di Sragen, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Kita bergeser ke Jawa Timur. Banjir bandang menyeret material longsor di tepi jalur lintas selatan atau JLS Desa Keboireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. Longsoran turut menyapu warung kopi milik Martuti, 42 tahun di Bukit Raya. Pasangan suami istri pemilik warung tersebut, kemudian anak dan sejumlah pengunjung beruntung selamat dari gulungan material bebatuan dari longsor tersebut. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan David Yohanes, reporter dari Surya yang akan melaporkan terkait kronologi kejadian. Silakan rekan David. Ya, selamat siang Dea. Jadi benar pada hari Minggu kemarin terjadi longsor di banyak titik di jalur lintas selatan. Jadi JLS ini adalah salah satu proyek strategis nasional yang ada di Kabupaten Tulungagung. Dan salah satu titik yang terparah adalah di depan warung kopi Bukit Raya. Ini warung kopi yang sangat terkenal di Kabupaten Tulungagung karena lokasinya yang ada di ketinggian, dan dari warung ini bisa melihat langsung ke arah laut, ke arah Pantai Gemah. Jadi memang kalau menjelang sore sampai malam banyak orang yang nongkrong di sini. Dan pada minggu kemarin terjadi longsor yang demikian hebat tepat di bukit di depan warkop ini. Jadi kedua pemilik warung yaitu Amim Wahyudi dan Martuti melihat dengan jelas bagaimana material longsor turun dari perbukitan yang ada di depan mereka yang jaraknya hanya sekitar 50 meter. Dan memang di tempat ini adalah tempat tambang tradisional warga, di mana warga mengambil bebatuan jenis kapur maupun andesit untuk dijadikan bahan kerajinan. Dan Amin berkisah bahwa malam hari itu ketika pukul 22 ada sekitar 2 batu ukuran besar ya, diameternya sekitar 1,5 meter menggelinding ke arah warung mereka, dan 2 batu ini menabrak hingga rusak dan diikuti oleh ribuan batu yang meluncur dari atas. Dan selain batu juga ada berbagai material seperti lumpur tanah merah dan ranting-ranting pohon. Ada 4 sepeda motor milik warga yang sedang ngopi itu sampai terbawa lumpur sampai naik ke atas meja. Selain 5 orang warga yang ngopi, kemudian ada juga warga yang dari arah Pantai Gemah yang mau pulang itu terjebak juga di warkop ini. Sehingga total ada sekitar 12 warga yang terjebak di sini karena kondisinya memang gelap dan terjadi luncuran material longsor dari atas yang tidak pernah berhenti. Kemudian perangkat desa setempat berinisiatif untuk melakukan evakuasi. Jadi mereka dievakuasi melalui jalur hutan yang ada di belakang warung mereka, sehingga 12 warga ini bisa diselamatkan. Namun memang warkop Bukit Raya yang selama ini menjadi idola untuk nongkrong menikmati Pantai Gemah dari atas ini, kondisinya saat ini rusak parah. Dan juga sejak 7 tahun keberadaan JLS Kabupaten Tulungagung yang ada di Desa Keboireng ini, baru kali ini terjadi bencana besar yang sampai menggerus
badan jalan. Ini yang disayangkan karena kualitas pembangunan JLS ini luar biasa, ya sangat bagus. Selama 7 tahun tidak pernah terjadi kerusakan dan baru kali ini JLS mengalami kerusakan tergerus banjir dan tanah longsor. Demikian, Dea. Baik, Tribuners terkait bencana ini juga rekan David sudah melakukan wawancara bersama pemilik Warkop Bukit Raya, yakni Hamim Wahyudi. Berikut liputan lengkapnya. Ada teman-teman ngopi dari Bandung, ada sekitar 5 orang, terus ketambahan lagi dari bawah sana mengungsi ke sini sekitar 5 orang lagi, sekitar 10-an orang. Masih sepeda motor ini Mas? Sepeda motor tertimbun itu kayak sampah-sampah itu sampai meloncat di atasnya meja, ada 4-5, sekitar 4 lah, 4. Terus untuk orang-orangnya Pak? Alhamdulillah semua selamat. Dievakuasi lewat mana Mas? Lewat sebelah itu, sebelah warung. Oh, lewat hutan? Apanya? Lewat hutan berarti? Ya ini, lewat sini, terus loncat dari apa itu namanya, kursi-kursi itu. Terus evakuasinya jam itu niku? Jam 11, jam 12. Jadi pemicunya hujan lebat ya Pak? Hujan lebat, ya mungkin urutannya gundul gimana? Kawasan Desa Cerucuk, Kecamatan Badau di Kabupaten Belitung masih terendam banjir. Sedikitnya ada 10 rumah warga di kawasan tersebut terdampak banjir. Buaya berukuran sekitar 3 meter bahkan sempat muncul di area banjir dan kini juga membuat warga semakin was-was. Informasi lengkapnya terkait kemunculan buaya saat banjir ini Tribuners akan dilaporkan reporter Pas Belitung, ada rekan Disa Aryandi di sana. Silakan dengan informasi Anda. Baik, betul sekali Dea dan Tribuners bahwa pada Senin tanggal 10 bulan 10 2022 kemarin kondisi banjir di RT 3 Desa Cerucuk Kabupaten Belitung masih dalam kondisi tinggi dan ada 10 rumah paling sedikit banjir tersebut merendam rumah warga dan masyarakat yang menjadi korban banjir saat ini masih dievakuasi ke rumah masyarakat sekitar dan rumah saudara mereka. Namun ada sebagian dari warga sekitar yang memang sudah membuat rumah dengan ketinggian di atas rata-rata kondisi banjir, sehingga mereka bertempat tinggal di rumah tersebut untuk sementara waktu. Pada siang hari ini kondisi banjir juga dari tempat ini dalam kondisi semakin surut karena memang hujan yang sebelumnya terjadi di Kabupaten Belitung sudah mulai reda dan kondisi cuaca pada hari ini juga panas. Kemudian juga bisa kami laporkan Dea bahwa memang pada saat banjir tersebut masyarakat sempat melihat buaya muncul di area tersebut dengan ukuran sekitar 2 hingga 3 meter. Buaya tersebut muncul pada malam hari sekitar pukul 21 lewat waktu Indonesia bagian barat dan pada saat itu buaya tersebut sempat disenter oleh warga sehingga buaya ketika melihat keberadaan manusia langsung pergi. Untuk mengantisipasi kemunculan buaya ini kembali, masyarakat ataupun korban banjir di Desa Cerucuk RT 3 tersebut sempat memasang jaring ataupun pukat untuk menghalang buaya tersebut kembali muncul. Karena memang dalam kondisi banjir tersebut rumah-rumah warga yang berada di sekitar muara Sungai Cerucuk, yang memang Sungai Cerucuk dikenal merupakan sungai yang maksud kami sungai yang menjadi tempat buaya berdiam ataupun berkeliaran. Begitu dia kembali ke studio. Baik, Tribuners rekan Disa juga sudah mewawancarai langsung Denny, korban banjir terkait kemunculan buaya ini. Berikut liputannya. Dia muncul secara tiba-tiba? Iya, dia muncul secara tiba-tiba. Tidak, dia tidak mengganggu. Tapi kalau pas banjir gini memang sering buaya muncul ya Pak ini? Baru ini sih. Baru dulu waktu tahun 2017 pernah sempat ada juga. Karena itu udah dalam sekali kan. Kondisi buaya itu lama nggak Pak? Kondisi buaya tidak terlalu lama. Karena dia melihat ada warga yang diam di situ, makanya dia langsung pergi. Oke, awalnya
Pas gelap malam dia muncul. Ketika warga datang pakai senter melihat dia di situ, mungkin dia merasa malu ya, dilihat sama warga, dia langsung pergi. Berarti sekitar berapa 10 menit? Sekitar ya. Sejak 1 tahun lalu erosi terjadi di Kali Weko di Dusun Magedoa, Desa Langir, Kecamatan Kangai, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Warga sekitar bantaran Kali Weko semakin resah lantaran erosi kini sudah melebar mendekati rumah milik warga di Dusun Magedoa. Selain rumah warga, lahan milik warga setempat lainnya pun juga terancam hilang akibat erosi tersebut. Untuk laporan terkait kondisi terkini di sana, Tribuners akan disampaikan reporter Tribun Flores. Kami sudah terhubung dengan rekan Albert Alquinaldo. Silakan dengan informasi Anda. Selamat siang rekan Dea dan Tribuners di mana saja berada. Dari Kabupaten Sika dapat kami laporkan bahwa akibat erosi yang terjadi sejak setahun lalu, tepatnya di tahun 2021 lalu, satu rumah warga serta beberapa lahan milik warga Desa Langit, Kecamatan Kangai, Kabupaten Sika yang berada di bantaran Kali Weko terancam hilang. Bahkan berdasarkan pantauan Tribun Flores pada Senin 10 Oktober 2022 kemarin, di sepanjang Kali Weko ada beberapa titik yang di mana terjadi erosi secara besar-besaran. Namun ada satu titik yang titik erosinya lebih parah dan bahkan sebagian lahan milik warga sudah hilang tergerus oleh erosi karena setiap harinya tanah yang berada di sekitar bantaran kali tersebut merupakan tanah pasir dan sehingga sering terjadi erosi. Dan pada tahun sebelumnya jarak antara rumah warga dan pinggir kali kurang lebih 10 sampai 15 meter. Namun berdasarkan pantauan Tribun Flores.com pada Senin 10 Oktober kemarin, jarak antara rumah warga dan pinggir kali sudah saat ini berjarak sudah 6 sampai 7 meter sekalian. Dan berdasarkan hasil penyelidikan Tribun Flores beberapa waktu lalu, di sepanjang Kali Weko ini ternyata ada banyak titik yang menjadi lokasi galian C yang diduga dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan menurut warga setempat dan menurut pengakuan Mama Gregornya Karni yang merupakan salah satu warga Dusun Magedoa, Desa Langir, Kecamatan Kangai, Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur yang rumahnya berdekatan dengan pinggir Kali Weko, bahwa erosi tersebut terjadi akibat adanya aktivitas galian C ilegal yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan kondisi ini membuat Mama Gregoria Karni, warga Dusun Magedoa, Desa Langir, Kecamatan Kangai, selalu waspada dan khawatir akan jika terjadinya longsor susulan, karena mengingat sebentar lagi akan memasuki musim penghujan dan kondisi itu akan lebih memperparah erosi yang terjadi di titik tersebut, tepatnya di Dusun Magedoa, Desa Langir, Kecamatan Kangai, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Demikian rekan yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Baik, terima kasih rekan Albert untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Provinsi Jambi, Tribuners. Keberadaan angkutan truk batubara di Jambi masih menyisakan konflik di sepanjang jalan lintas di Provinsi Jambi. Truk itu menjadi penyebab dari kemacetan dan tingginya korban jiwa dalam kecelakaan di sepanjang jalan tersebut. Dan untuk laporan lengkapnya terkait apa saja peristiwa yang sudah terjadi di sana, Tribuners, akan dilaporkan reporter Tribun Jambi. Kami sudah terhubung dengan rekan Aryo Tondang. Silakan dengan informasi Anda. Ya, baik. Terima kasih, Dea, dan selamat siang, Tribuners. Kami menginformasikan dari Jambi, di mana memang dalam 4 hari terakhir, masyarakat Jambi dihadapkan dengan kondisi lalu lintas atau kemacetan yang cukup parah
bahkan mencapai puluhan kilometer. Nah, untuk informasi Dea, kemacetan ini terjadi di sejumlah wilayah atau sejumlah titik atau ruas jalan di mana mulai dari jalan lintas Sumatera, dari jalan lintas Jambi Palembang, kemudian jalan lingkar Kota Jambi, lingkar selatan, lingkar barat, serta sejumlah titik lainnya. Nah, di mana penyebab dari kemacetan ini sendiri, kata keterangan dari Direktur Lintas Polda Jambi, di mana adanya peningkatan jumlah atau volume kendaraan truk batubara. Ada sekitar 20% mengalami peningkatan, sehingga kondisi jalan yang tidak ada perubahan atau tidak ada pelebaran jalan, namun truk batubara justru semakin meningkat. Kemudian juga ada kerusakan jalan yang cukup parah di sejumlah titik, serta truk batubara yang melanggar aturan atau melebihi kapasitas muatan, sehingga saat melintas truk ini kerap merusak saat melintas di jalan-jalan berlubang. Tiga hal ini menjadi hal penyebab utama terjadinya kemacetan. Dan informasinya ini bahkan ada beberapa warga menuturkan atau pengendara untuk melampaui jarak 5 km, mereka harus menempuh jarak atau waktu hingga 5 jam. Nah, kondisi ini menjadi perhatian khusus dari sejumlah masyarakat dan juga pihak kepolisian. Untuk Polda Jambi sendiri, dia sudah mengajukan surat kepada Dirjen Minerba untuk menghentikan sementara selama 2 hari aktivitas pengangkutan batubara dari tambang atau dari mulut tambang batubara untuk proses perbaikan jalan yang merusak, serta untuk mengurai kemacetan yang memasuki hari keempat. Tapi dapat dilihat sampai saat ini saya berada di lalu lintas itu masih terhenti. Hal ini justru menyumbat perekonomian masyarakat sekitar, karena memang untuk beraktivitas itu cukup sulit. Kemudian warga Kota Jambi lebih memilih tidak keluar karena memang sejumlah akses untuk perekonomian itu tertutup total. Kita akan terus update terkait pengajuan surat penghentian sementara yang dilakukan oleh Polda Jambi. Sementara Gubernur Jambi sendiri mengaku akan memproses atau memperbaiki langsung dalam waktu secepatnya kondisi jalan yang mengalami kerusakan. Mungkin demikian dia, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Aryo Tondang untuk laporan Anda di Provinsi Jambi. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi selanjutnya. Meski harga sejumlah bahan pokok seperti beras naik, tetapi ternyata tidak dirasa bagi sejumlah petani padi di wilayah Kabupaten Penukal Abab Lembatang Ilir. Pasalnya mereka justru tengah kesulitan saat ini untuk melakukan proses tanam padi, lantaran kendaraan untuk membajak sawah atau hand traktor justru tidak bisa bergerak karena kesulitan untuk mendapat bahan bakar minyak. Untuk informasi lebih lengkapnya, Tribuners akan disampaikan rekan Regen Riangga, reporter dari Sriwijaya Post yang sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Tribuners, dapat kami laporkan bahwa pasca sebulan diumumkannya pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM, di mana tak hanya kelangkaan namun juga kelangkaan bagi kendaraan, namun juga imbas daripada kesulitan mendapatkan BBM ini terjadi pada sebagian petani yang ada di Kabupaten Pali khususnya, di mana untuk membajak sawah para petani sangat kesulitan karena hand traktor tidak bisa difungsikan saat ini, lantaran tak hanya kelangkaan yang terjadi di sejumlah SPBU, namun juga di tingkat Pertamini, bahkan di tingkat eceran, di mana kondisi sebulan terakhir khususnya sawah petani saat ini kondisinya telah mengering sehingga sulit untuk dibajak, karena untuk mendapatkan BBM, hand traktor untuk membajak sawah para petani tidak bisa difungsikan, sehingga berdampak selain sawah yang mengering juga hand traktor tampak menjadi besi tua yang berkarat. Namun demikian, kondisi ini disiasati para petani untuk mencari BBM eceran, sehingga sebagaimana mestinya sawah harus tetap ditanami padi. Pada bulan Oktober ini seharusnya para petani sudah memasuki proses tanam. Namun demikian, menjelang pertengahan bulan Oktober ini, sawah
para petani hamparan sawahnya masih belum bisa ditanami karena memang para petani khususnya di Kabupaten Pali tidak bisa mendapatkan BBM. Meskipun bantuan hand traktor dan mesin pompa air diberikan kepada sejumlah kelompok tani, namun tetap saja kondisi ini belum bisa dimanfaatkan bagi sejumlah kelompok tani, di mana 1 hektar sawah yang bisa dibajak dalam waktu 2 hari, saat ini bisa diselesaikan dalam waktu seminggu. Kondisi ini juga terjadi di kelompok tani yang ada di Desa Lunas Jaya, Kecamatan Tanah Abang, di mana hamparan sawah seluas 30 hektar tidak bisa dibajak, sehingga pada bulan Oktober ini belum memasuki proses tanam. Meskipun demikian, solusi lain dari pihak Dinas Pertanian itu sudah menyiapkan untuk para petani bisa membeli BBM di sejumlah SPBU, namun dibatasi. Nah, dengan dibatasi inilah sedikit meringankan para petani. Sementara itu berdasarkan keterangan PLT Dinas Pertanian Kabupaten Pali, Ahmad Joni, sejauh ini pihaknya sudah membagikan masing-masing 30 unit hand traktor dan mesin pompa air untuk 30 kelompok tani yang tersebar di Kabupaten Pali. Namun demikian kondisi ini juga belum bisa dimanfaatkan karena memang sulitnya mendapatkan BBM. Selain itu, berdasarkan penelusuran dari sejumlah pedagang, meskipun harga beras saat ini mengalami peningkatan, di mana untuk 1 karung beras yang ukuran 20 kg dari harga yang 200.000 sekarang naik menjadi 215.000, tidak bisa berdampak baik bagi para petani. Demikian rekan Dea. Baik, berikut juga Tribuners, rekan kami sudah melakukan wawancara bersama sejumlah petani di sana. Selengkapnya kami tampilkan. Dengan Ketua Kelompok Morajaja, nama saya Saparudin dari Desa Lunas Jaya. Oke, Pak, sejauh ini kita garap lahan ini, Pak, sampai bisa molor ini terkendala apa, Pak? Ini terus terang baik, ini kendalanya BBM, Pak. BBM ini sangat mahal, satu sukar didapat dari pom-pom itu. Jadi sukar didapat ini mengganggu proses tanam ini, Pak, ya? Ya benar, terlambat ini gara-gara ini. Dampaknya, BBM, Pak, ya? Dampaknya, kalau BBM ini mudah didapat, semua lahan ini sudah selesai nih, Pak. Sudah selesai. Ini berapa hektar, Pak? Ini 25 hektar. 25 hektar. Itu biasanya proses kalau misalnya BBM udah didapat, itu biasanya proses berapa lama, Pak, untuk nggarap lahan ini, Pak? Itu dimakannya itu kalau dia BBM lancar, itu 2 minggu selesai. Dan kondisi saat ini dengan sulit BBM dapat BBM ini, kira-kira itu dimakan berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Ikal Efriansa. Ikal. Kak, sejauh ini kita bajak sawah ini apa kendalanya, Kak? Sini, Kak. Kendalanya hanya di minyak inilah, BBM inilah. Harga BBM ini naik, sulit juga didapat. Aturan untuk membajak kira-kira 1 hektar sawah ini berapa lama, Kak? Itu normalnya 5 hari. Ya. Nah, dengan kesulitan dapat BBM ini jadi berapa lama, Kak? Proses groundbreaking Pusat Pemerintahan Kabupaten Tanah Tidung di Kalimantan Utara dilaksanakan pada Senin 10 Oktober 2022 kemarin. Acara dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Alu Dohong. Adapun agenda utama pada kegiatan tersebut yakni peletakan batu pertama Pusat Pemerintahan Kabupaten Tanah Tidung di titik 0. Untuk informasi terkait agenda di sana saat kemarin Tribuners akan diinformasikan rekan Risnawati, reporter dari Tribun Kaltara. Silakan rekan Risna.
Iya, Dea, benar sekali bahwa Wakil Menteri LHK Pak Alu Dohong menghadiri peletakan batu pertama pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Tanah Tidung di titik 0, tepatnya di Kecamatan Sesayap Hilir. Beliau juga menyampaikan bahwa kawasan tempat dibangunnya pusat pemerintahan ini dulunya merupakan hutan produksi yang dilepas oleh KLHK, yang mana seluas 405 hektar lahan yang diberikan untuk menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Tanah Tidung. Selain itu juga dia menyampaikan bahwa dia meminta pemerintah Kabupaten Tanah Tidung segera melaksanakan pembangunan pusat pemerintahan tersebut. Selain itu juga dia meminta untuk pemerintah Kabupaten Tanah Tidung mengamankan lahan tersebut, mengingat lahan tersebut masih dalam pro kontra dari masyarakat di Kabupaten Tanah Tidung. Dia juga menyampaikan pesan dari Menteri KLHK, yakni Ibu Siti Nurbaya, bahwa untuk segera membangun pusat pemerintahan Kabupaten Tanah Tidung dengan serius, sehingga menjadikan kota tersebut tertata rapi, ramah lingkungan, dan indah. Selain itu juga dia menyampaikan lahan 405 hektar yang diberikan oleh KLHK itu dapat dioptimalkan dalam pembangunannya. Terkait pembebasan lahan lainnya, dia sampaikan akan melihat perkembangan lebih dulu, yang mana apabila ada lahan yang bisa diberikan lagi kepada pemerintah Kabupaten Tanah Tidung, akan dilakukan evaluasi terlebih dahulu, seperti itu. Dea. Baik, Tribuners, rekan Risna juga sudah mendapatkan keterangan dari Wakil Menteri LHK Alu Dohong. Berikut liputan lengkapnya, kami tampilkan. Dan kantor DPRD Kabupaten Tanah Tidung, ya. Kebetulan wilayah tempat membangun kantor bupati dan kantor DPRD-nya ini adalah dulu harikan produksi yang dilepas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 405 hektar untuk menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Tanah Tidung. Ada pesan khusus dari Pak Ibu Menteri, Pak, untuk KTT, Pak? Ya, salah satu pesan Ibu Menteri ya lewat SK-nya itu. Lepas ini supaya ibu kota Kabupaten Tanah Tidung ini dibangun serius, menjadikan kota yang tertata rapi, ramah lingkungan, nanti ya indah dan seterusnya. Sehingga harapan kita adalah dioptimalkan. Kita bergeser ke Sumatera Utara. Tribuners, Wali Kota Medan Bobi Nasution akan melakukan pelelangan mobil dinas kepala OPD dan menggantinya dengan mobil listrik. Ia menyatakan akan ada 40 unit mobil listrik yang nantinya digunakan oleh pemerintah Kota Medan di tahun 2023. Bobi menyebut saat ini pihaknya pun masih terus mendata terkait mobil-mobil dinas kepala OPD Kota Medan yang sudah layak untuk dilelang. Informasi lebih detailnya akan disampaikan reporter Tribun Medan. Kami sudah terhubung dengan rekan Anissa di sana. Silakan dengan informasi Anda. Baik, selamat siang Dea dan Tribuners, bahwa memang betul kemarin itu sejak adanya kegiatan pameran mobil listrik, yaitu dari acara GIAS, itu Wali Kota Medan sudah melirik beberapa mobil-mobil listrik yang ada di pameran tersebut. Nah, dalam acara tersebut juga Wali Kota Medan menyatakan bahwa pihaknya nantinya itu akan melirik terlebih dahulu apakah mobil terkait harganya dan spesifikasi terkait mobil listrik ini. Nah, memang dikatakan Wali Kota Bobi bahwa saat ini untuk anggaran mobil listrik sendiri belum terkeluar dari dana anggarannya, namun dikarenakan ini banyaknya mobil dinas yang akan dilelang belum masih dalam tahap verifikasi. Nah, namun untuk sejauh ini, kata Bobi, sudah ada beberapa mobil dinas yang akan dilakukan pelelangan di awal tahun 2023 mendatang. Namun untuk berapa jumlah yang akan dilelang itu masih dalam tahap verifikasi. Sementara kalau dari untuk mobil dinas yang akan diganti nantinya, kata Wali Kota Medan, itu akan diganti sebanyak 40 mobil, namun untuk ini masih
rancangan atau diperkirakan ada 40 mobil. Namun ini tergantung anggaran yang akan dikeluarkan nantinya sesuai dengan mobil yang akan dilelang. Nah, sejauh ini juga Wali Kota Medan belum berencana ataupun memilih mobil apa yang akan ia gunakan. Namun ia juga mengajak masyarakat untuk tetap kembali menggunakan atau membeli mobil-mobil listrik agar Kota Medan bebas dari polusi. Sekian, Dea. Baik, Tribuners rekan Anissa juga sudah mendapatkan keterangan dari Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Pak Wali, ini kemarin kan lihat mobil listrik nih Pak Wali, perkembangan mobil listrik kita kayak mana Pak Wali? Iya, untuk mobil listrik sudah kita sampaikan untuk mudah-mudahan di 2023 ini bisa kita laksanakan penggunaan mobil listrik bagi pemerintah Kota Medan. Namun tetap saya sampaikan dari kemarin kepada jajaran kita, kemudian dari Pak Sekda, itu untuk tetap untuk mengganti mobil listrik itu mobil-mobil yang hari ini sudah bisa dilelang, sedang kita data hari ini, dan mudah-mudahan tahun depan ya Pak ya, tahun depan juga kita mulai lelang. Sejauh ini sudah ada datanya Pak? Sudah berapa Pak ini datanya? Kita akan mengoperasikan dana di 2023 ya untuk berapa yang mau dilelang. Berapa unit? Tahap kedua nanti ada 40 unit lagi. Berapa Pak? 40 unit. 40 unit ya Pak. Pak Wali, terakhir terkait medical tourism Pak Wali. Iya, medical tourism. Nah, hari ini juga bertepatan Belakangan ini santer menjadi pembicaraan terkait tuduhan mangkir Wakil Bupati Indramayu, Luki Hakim dalam bekerja. Luki kemudian menghadiri undangan rapat dengar pendapat atau RDP di gedung DPRD Indramayu pada Senin 10 Oktober 2022 kemarin. Dalam kesempatan itu pula Luki Hakim memberikan klarifikasinya perihal kinerja selama menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu. Selengkapnya Tribuners akan disampaikan rekan Handika Rahman, reporter dari Tribun Cirebon yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Handika. Baik, terima kasih rekan Dea, bahwa betul ya kemarin itu Wakil Bupati Indramayu Luki Hakim datang untuk menghadiri rapat dengar pendapat RDP di gedung DPRD Indramayu pada Senin 10 Oktober 2022. DPRD Indramayu memenuhi keinginan Luki Hakim yang ingin memberikan klarifikasinya perihal kinerja dia selama menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu. Pada kesempatan itu, pertama-tama Luki Hakim meminta maaf terlebih dahulu soal kata tantangan yang sebelumnya ia buat agar dirinya diundang secara formal oleh DPRD Indramayu. Luki Hakim menilai perkataan tantangan tersebut tidak tepat dan terkesan arogan sehingga ia meminta maaf. Pantauan tribuncirebon.com di lokasi, jadi pada kesempatan itu Luki Hakim menjabarkan semua alasannya di hadapan para anggota DPRD soal tuduhan mangkir dirinya dalam bekerja sebagai Wakil Bupati Indramayu. Alasannya, kata Luki Hakim, karena semua perangkat kerja seperti ajudan, protokol, hingga Satpol PP yang menjaga rumah dinas Wakil Bupati tidak difungsikan pemerintah daerah untuk dirinya sebagaimana seharusnya ya. Luki Hakim juga menegaskan ia selalu bekerja sesuai fungsi Wakil Bupati. Salah satunya menunggu delegasi tugas dari Bupati dan lain sebagainya. Hanya saja dalam 1 tahun terakhir ini, Luki Hakim mengaku sudah tidak mendapat delegasi tugas dari Bupati. Karena hal tersebut, jadi Luki Hakim berinisiatif berkeliling di tengah masyarakat untuk melakukan fungsi pengawasan. Luki Hakim juga mengaku memiliki banyak sekali bahan evaluasi yang didapat di masyarakat dalam 1 tahun terakhir tersebut ya, mulai dari jalan rusak, perihal pertanian, dan lain sebagainya. Namun bahan evaluasi itu tidak bisa ia laporkan ke Bupati Indramayu karena tidak adanya protokol atau sekretaris pribadi maupun ajudan yang dimiliki oleh Luki Hakim. Termasuk dalam kegiatan kedinasan seperti undangan rapat paripurna ya. Luki Hakim mengaku sudah lama tidak ada ajudan yang menginformasikan kepada dirinya. Bahkan saat rapat paripurna pun ketika Luki Hakim hadir, Luki Hakim tidak mendapat delegasi tugas dari Bupati, justru delegasi tugas tersebut diberikan kepada Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Indramayu.
Dalam hal ini Luki Hakim juga sempat bertanya-tanya ya soal anggaran, apakah dia dianggarkan untuk mendapat alat-alat kerja seperti ajudan dan lain sebagainya. Dalam rapat tersebut disebutkan bahwa Luki Hakim untuk protokol semua dianggarkan. Di sisi lain, Luki Hakim juga mengakui adanya disharmonisasi atau ketidakharmonisan antara Bupati Indramayu dan Wakil Bupati Indramayu. Akan tetapi jika secara personal, Luki Hakim mengaku hubungannya baik-baik saja dengan Nina Agustina. Dalam hal ini, Ketua DPRD Indramayu, Saifuddin, menyampaikan Luki Hakim memang sengaja diundang untuk hadir dalam rapat dengar pendapat di hadapan 4 komisi. Hal ini sesuai dengan kesepakatan bersama yang dilakukan pada 9 September 2022 lalu. Rapat tersebut penting digelar karena berkaitan dengan hak dan kewajiban dari Wakil Bupati Indramayu itu sendiri. Saifuddin juga mengklarifikasi ya soal surat undangan hoaks yang mengatasnamakan DPRD yang sebelumnya beredar perihal DPRD menerima tantangan dari Luki Hakim. Sesuai dengan regulasi ditegaskan oleh Saifuddin, tidak ada yang namanya tantangan. Pada kesempatan tersebut, DPRD mengundang Luki Hakim untuk hadir dalam rapat dengar pendapat. Adapun hasil dari rapat dengar pendapat tersebut, saat ini DPRD sudah mencatat poin-poin penting dan banyak sekali bahan yang nantinya kemudian akan dilakukan untuk sebagai dasar untuk menentukan kebijakan selanjutnya atau tindak lanjut selanjutnya. Demikian laporan langsung dari Jawa Barat. Dia dikembalikan lagi ke studio. Baik, terima kasih rekan Handika Rahman untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih menuju ke Nusa Tenggara Timur. Tribuners, kecelakaan maut melibatkan mobil pick-up dengan sepeda motor terjadi di ruas Jalan Trans Flores Maubere, Larantuka, Sika. 2 orang meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecelakaan tersebut. Sementara beberapa orang lainnya dikabarkan mengalami luka-luka. Sementara itu informasi terbaru diketahui ada pula 1 orang kritis dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Maumere. Kedua korban meninggal dunia akibat laka lantas tersebut diketahui bernama Hengki, 22 tahun, warga Natarleba, Kecamatan Talibura, dan juga Tony, 26 tahun, warga Habijanang, Desa Waibeler, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sika. Daniel Owon, kerabat korban, saat ditemui menginformasikan bahwa menurutnya kejadian laka lantas itu terjadi sekira pukul 3 dini hari. Sementara dari pantauan Tribun Flores, tampak kedua keluarga korban dari Natarleba dan juga Habijana menangis histeris di depan kamar instalasi jenazah Rumah Sakit Kewapante. Selain itu, keluarga korban saat itu sedang menurunkan peti jenazah dan membawa masuk ke dalam kamar jenazah. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022, kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang.
Sampai-sampai kami harus mengeraskan suara ketika berbincang agar terdengar satu sama lain. Setelah menempuh perjalanan sekira 2,5 jam, akhirnya kami sampai di lokasi pertama, Piai Nemo. Tempat ini menjadi favorit banyak orang dalam mengabadikan momen. Gerimis tidak menyurutkan kami untuk menaiki tangga berbahan kayu hingga sampai di puncak, spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampainya di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh Tribuners. Piai Nemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia. Karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas Rp100.000. Sayangnya tiba-tiba hujan turun cukup lebat. Kami pun bergantian turun mencari tempat berteduh di beberapa simpang tangga yang sudah disediakan seperti gazebo. Di tengah hujan, kami beristirahat di shelter sambil menikmati air kelapa. Sejumlah warga pulau sekitar tampak berjualan seperti kelapa muda, pernak-pernik, ikan-ikan kering, kopi, dan lainnya. Kemudian kami kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Syukurlah hujan pun reda sebelum sampai di lokasi kedua Tribuners. Kami tiba di Telaga Bintang. Untuk meraih puncak pun tidak sejauh Piai Nemo, namun medannya cukup berat. Kami harus menaiki batu-batu karang yang keras dan tajam. Harus bergantian lantaran jalurnya hanya cukup untuk satu orang. Sampai di atas, kami bisa melihat batu karang tinggi yang membentuk seperti pulau-pulau kecil. Dan seperti namanya, kami bisa menyaksikan telaga berbentuk bintang. Di bawah airnya terlihat sangat jernih. Kami bisa melihat batu karang serta ikan-ikan dengan mata telanjang. Tak lama rombongan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal, yaitu ke kampung wisata Arborek. Menurut Putu, fotografer wisata kami, lokasi ini adalah kampung wisata pertama yang ada di Raja Ampat loh. Arborek masuk 10 besar desa wisata terbaik di Indonesia. Daya tarik lain tempat ini adalah memiliki dasar laut yang sangat menawan. Anda bisa bersnorkeling, melihat karang, dan berbagai biota laut. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat. Yap, inilah Pulau Sawandarek. Pemandu rombongan mengajak untuk langsung